Haleluya, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara sehat-sehat, terutama iman kita, jiwa kita tentunya. Yang mau saya share kepada saudara hari ini, ya kita belajar dari zaman ini Bapak Ibu. Ada banyak terjadi hal-hal yang tidak dibayangkan. Termasuk demo-demo dan yang lain-lain. Termasuk sebenarnya virus corona ini gak ada orang membayangkan ini. Tapi yang saya pelajari, yang saya dapat, terutama hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir ini, bahwa ini sedang terjadi pemurnian iman. Baik anak Tuhan, hamba Tuhan, pemurnian gereja. Di zaman corona ini akan kelihatan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, iman siapa yang asli, iman siapa yang tambah kuat. Sudah perlu kita ketahui dan mungkin saudara sudah tahu bahwa standar hidup orang percaya itu bukan standar dunia ini, tapi standar sorga. Artinya apa? Kehidupan kita tidak tergantung keadaan dunia, tapi tergantung penyediaan sorga. Di sorga tidak ada resesi, tidak ada penurunan. Di sana itu kelimpahan, ketenangan, kedamaian. Tidak ada di sana kerusuhan. Jadi dengan kata lain orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya standar surga. Mau seperti apapun yang terjadi di dunia ini, bagi anak Tuhan, bagi hamba Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak terlalu memusingkan itu. Sejauhnya firman Tuhan mungkin berkata dengan alasan itu, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Matius pasal 6 berkata, kamu tidak bisa menambahkan sehasta dari jalan hidupmu dengan kekhawatiran. Artinya, hidup kita ini di tangan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi mau kita jaga khususnya di zaman-zaman sekarang ini adalah bagaimana saya dan saudara kita, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Terlepas dari semua keadaan ekonomi Indonesia, keadaan ekonomi bontang, keadaan ekonomi dunia. Bagi kita, Tuhan standar kita. Matius 28 berkata, ayat terakhir, ketahuilah aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Arti menyertai di situ, artinya dia juga ikut menyediakan, mensuplai, ya, bahkan melindungi di situ. Jadi tidak ada perlu kita takutkan. Kebutuhan harian, bulanan, mingguan, kebutuhan-kebutuhan mendesak, kebutuhan-kebutuhan tiba-tiba, Tuhan bisa sediain. Tapi ingat, sepanjang kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih, kehilangan pergerakan, kehilangan iman, pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan kesetiaan. Tetap sungguh-sungguh. Kalau ditanya, berapa banyak masalah yang kita alami? Mungkin semua kita banyak masalah. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita. Yang dia tertarik respon kita, saudaraku. Respon anak Tuhan, respon hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Dia merespon seperti firman Tuhan. Dia tidak gegabah, tidak mengikuti pikiran dunia, tidak mengikuti keinginan hati. Tapi dia mengikuti kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, waspada di akhir zaman ini. Kita harus mengerti bahwa lewat keadaan ini, Tuhan sedang memberikan satu dorongan atau mungkin ujian tentunya. Supaya melihat siapa yang memang menggantungkan harapannya kepada kerajaan surga. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orangnya. Mari kita jalani hari-hari ke depan, minggu, bulan, tahun ke depan, dengan menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi kejatuhan. Jangan sampai terjadi kehilangan apa yang dipercayakan Tuhan buat kita. Justru kita gandakan. Kita tingkatkan bersama-sama. Saya percaya saudara bisa, saya bisa, kita bisa bersama Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita sampai pada harinya. Tuhan berkati. Salam, salam sehat buat kita. Haleluya. Amin.